Hai, saya Foni, penulis buku pedoman lengkap profesional SDM Indonesia dan buku pedoman lengkap soft skill, kunci sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang proses analisis kebutuhan tenaga kerja. Ada 4 analisis penting yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, yaitu analisis pasokan tenaga kerja, analisis permintaan tenaga kerja, analisis anggaran, dan analisis strategis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, analisis pasokan tenaga kerja. Analisis pasokan tenaga kerja adalah analisis untuk mengetahui ketersediaan karyawan di dalam perusahaan saat ini, baik dalam jumlah maupun keahliannya. Analisis pasokan tenaga kerja dapat dilakukan dengan analisis turnover ataupun analisis tren, peningkatan jumlah karyawan dari tahun ke tahun. Yang kedua, analisis permintaan tenaga kerja. Analisis permintaan tenaga kerja adalah analisis untuk mengetahui kebutuhan karyawan untuk dapat mengimplementasikan strategi jangka panjang perusahaan. Apabila perusahaan akan melakukan ekspansi, maka perlu diidentifikasi apakah jumlah dan keahlian karyawan saat ini sudah memenuhi kebutuhan ekspansi perusahaan, atau apakah masih diperlukan penambahan sejumlah karyawan dengan keahlian yang baru. Apabila perusahaan akan melakukan efisiensi dengan restrukturisasi, maka perlu diidentifikasi apakah ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat digabungkan dengan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Dan apakah karyawan yang nantinya tersisa memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menopang bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah analisis anggaran. Analisis anggaran adalah analisis untuk mengetahui anggaran yang harus dikeluarkan perusahaan dalam jangka panjang untuk setiap penambahan karyawan baru. Idealnya adalah karyawan memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan lebih besar dari anggaran yang harus dikeluarkan perusahaan bagi karyawan tersebut. Dan perlu dipastikan juga bahwa pendapatan perusahaan dapat membiayai gaji seluruh karyawan. Yang keempat, analisis strategis. Analisis strategis adalah analisis untuk mengetahui cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja, apakah melalui pemenuhan secara internal ataukah secara eksternal. Ada 2 keuntungan yang diperoleh perusahaan jika dilakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja secara internal. Yang pertama adalah mendapatkan karyawan yang sudah memahami mengenai produk dan budaya perusahaan, serta dapat meningkatkan motivasi lingkungan kerja karena menunjukkan penghargaan perusahaan kepada karyawan yang sudah memberikan kerja kerasnya bagi perusahaan. Ada keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja melalui eksternal, yaitu perusahaan dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian baru. Ada 4 kebijakan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama adalah program rekrutmen terencana secara berkala. Yang kedua, program talent management. Yang ketiga, program pengalaman jabatan. Dan yang keempat, program pengisian lowongan jabatan dengan menggunakan agen penyedia tenaga kerja. Demikianlah pembahasan mengenai proses analisis kebutuhan tenaga kerja. Pastikan perusahaan Anda melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja untuk memastikan mendapatkan karyawan dalam jumlah dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan perusahaan lebih besar dari anggaran yang harus dikeluarkan perusahaan untuk karyawan tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.